Program hilirisasi seperti nikel yang dilakukan Presiden Jokowi digugat negara-negara Uni Eropa melalui Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, dan Indonesia pun kalah dalam gugatan tersebut. Lalu Dana Moneter Internasional IMF memberi peringatan kepada pemerintah Indonesia agar mempertimbangkan kembali kebijakan hilirisasi dan berharap hilirisasi tidak meluas ke komoditas lainnya. Gugatan dari negara-negara Uni Eropa dan peringatan dari lembaga keuangan internasional itu tidak digubris oleh Jokowi dan malah memerintahkan seluruh jajarannya untuk terus melanjutkan hilirisasi di segala bidang. Program hilirisasi yang dirintis Presiden Jokowi akan dilanjutkan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo dan Gibran selalu menggaungkan hilirisasi sebagai salah satu bentuk perjuangan menegakkan kedaulatan negara di bidang ekonomi. Karena dengan hilirisasi, Indonesia tidak tergantung lagi pada negara lain, sehingga tidak bisa diintervensi negara manapun. Prabowo Subianto sendiri sudah melakukan kajian tentang hilirisasi ini jauh sebelum dirinya dan Gibran Rakabuming Raka mendaftar sebagai paslon capres-cawapres ke KPU. Untuk mematangkan program hilirisasi ini, Prabowo mengumpulkan puluhan pakar guna melakukan kajian strategis yang dikoordinasikan oleh Universitas Kebangsaan RI. Kajian-kajian para pakar ini kemudian melahirkan 17 program prioritas Prabowo Gibran, yang salah satu di antaranya adalah hilirisasi. Program hilirisasi Prabowo Gibran seiring sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, yang di dalamnya tercantum hilirisasi dan industrialisasi, guna mewujudkan cita-cita menjadi Indonesia negara maju. Hilirisasi dan industrialisasi seperti yang tercantum dalam visi Indonesia Emas 2045 hanya bisa berhasil dengan baik jika pemerintahan pasca Presiden Jokowi secara konsisten melanjutkan program hilirisasi. Tetapi sampai saat ini, hanya pasangan paslon nomor 2, Prabowo Gibran, yang bertekad melanjutkan program hilirisasi. Paslon lainnya bahkan mengkritik keras hilirisasi pertambangan, dinilai ugal-ugalan. Kritik keras itu antara lain datang dari cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar dan salah satu anggota Tim Nasional Pemenangan atau Timnas Anies Muhaimin, Thomas Lembong atau Tom Lembong, juga mantan Menteri Perdagangan dan Kepala BKPM periode pertama kepemimpinan Jokowi. Sedangkan bagi Prabowo Gibran, hilirisasi merupakan hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bagi Prabowo Gibran, hilirisasi bukan hanya upaya memberikan nilai tambah pada produk-produk industri yang berasal dari sumber daya alam Indonesia, tapi juga perluasan lapangan kerja yang akan mensejahterakan rakyat Indonesia. Lebih dari itu, hilirisasi juga merupakan salah satu pengejauhan tahan dari semangat nasionalisme, semangat meningkatkan kedaulatan, kemandirian, ketahanan bangsa Indonesia, sehingga tidak bisa lagi diintervensi pihak asing.